Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini yang berjudul Kepemanduan Geowisata di Kawasan Geopark. Presentasi ini merupakan bagian dari program pembinaan dan pengembangan kompetensi pemandu wisata yang difasilitasi oleh Disparbud Jawa Barat, BPSDM Provinsi Jawa Barat, dan Jabar Corpu Talent. Materi ini penting untuk kita pahami bersama karena geopark bukan hanya sekadar tempat wisata, tetapi juga kawasan yang memiliki nilai geologis, ekologis, dan budaya yang tinggi. Oleh karena itu, pemandu geowisata memegang peran penting dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada wisatawan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam sesi ini antara lain: 1. Peserta dapat memahami pengertian geowisata. 2. Peserta dapat memahami pentingnya kompetensi pemandu geowisata. 3. Peserta dapat memahami kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemandu geowisata. 4. Peserta diharapkan mampu melakukan kepemanduan geowisata. Melalui tujuan-tujuan ini, diharapkan seluruh peserta memiliki bekal awal yang cukup untuk menjadi pemandu geowisata yang profesional dan bertanggung jawab. Pengertian geowisata. Geowisata merupakan bagian penting dari pengembangan kawasan geopark yang berkelanjutan. Pertama, kita perlu memahami istilah geokonservasi. Ini adalah upaya untuk mengidentifikasi, melindungi, dan mengelola situs serta lanskap geologi. Tidak hanya penting dari sisi ilmiah seperti batuan, fosil, dan mineral, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan estetika sebagai warisan bumi. Kemudian ada istilah geoeducation, yaitu proses pemberian pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana bumi terbentuk termasuk bentang alam, fosil, dan mineral, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sarana edukasi. Selanjutnya adalah geosites, yaitu lokasi atau kawasan yang memiliki nilai geologi tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti penelitian, pendidikan, konservasi, pariwisata, hingga pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah geowisata. Geowisata merupakan kegiatan wisata yang menekankan pada kekayaan geologi serta memperhatikan unsur lingkungan, budaya, estetika, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Jadi, wisata ini tidak hanya jalan-jalan, tapi juga edukatif dan berkelanjutan. Di sebelah kiri bisa kita lihat diagram yang menggambarkan hubungan antara geologi, konservasi, pendidikan, dan pariwisata yang semuanya mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan kepemanduan geowisata secara profesional dan terstandar, tentu kita memerlukan dasar hukum yang kuat. Dasar hukum yang menjadi rujukan utama dalam pelatihan dan sertifikasi pemandu geowisata, yaitu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019. Dalam keputusan ini, ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk kategori kesenian, hiburan, dan rekreasi, khususnya di bidang kepemanduan geowisata. Artinya, setiap pemandu geowisata yang profesional harus mengacu pada standar ini dalam menjalankan tugasnya, mulai dari aspek pengetahuan, keterampilan, hingga sikap kerja. Dengan adanya SKKNI ini, profesi pemandu geowisata mendapatkan legitimasi yang jelas, sehingga bisa menjadi bagian penting dalam pembangunan sektor pariwisata berbasis geologi yang berkelanjutan. Pengertian geowisata berdasarkan SKKNI Pemandu Geowisata tahun 2019. Pertama, geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi, mulai dari komposisi, struktur, sifat fisik, sejarah, hingga proses terbentuknya bumi. Ini adalah dasar dari segala hal yang berkaitan dengan geowisata. Kemudian, geowisata adalah kegiatan pariwisata yang memanfaatkan berbagai aspek geologi. Ini mencakup bentuk dan proses geologi, sejarah geologi atau geohistori, serta pengetahuan pendukung lain seperti budaya dan keanekaragaman hayati yang berhubungan dengan geologi. Selanjutnya, pemandu geowisata adalah profesi yang memiliki kompetensi khusus dalam menjelaskan fenomena kebumian, termasuk mineral, batuan, fosil, bentang alam, dan proses-proses geologi lainnya kepada wisatawan. Jadi, peran pemandu geowisata bukan hanya sebagai pendamping perjalanan, tetapi juga sebagai edukator yang membantu wisatawan memahami kekayaan geologi yang dimiliki suatu wilayah. Dimensi kompetensi dalam menjalankan tugasnya, seorang pemandu geowisata harus memiliki kompetensi yang utuh dan seimbang,
Kompetensi ini terbagi ke dalam 3 dimensi utama: sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pertama, dari sisi attitude, seorang pemandu geowisata harus memiliki sikap yang cermat, teliti, disiplin, bertanggung jawab, dan sopan. Sikap profesional ini sangat penting karena pemandu adalah representasi dari kawasan geowisata itu sendiri. Kedua, dari sisi skill atau keterampilan, pemandu harus mampu berkomunikasi dengan baik, mengelola perjalanan geowisata, dan menggunakan alat bantu seperti peta, gambar, atau alat peraga lainnya untuk mendukung penjelasan kepada wisatawan. Ketiga, dari sisi knowledge atau pengetahuan, pemandu harus memahami informasi geowisata, mengenal karakteristik wisatawan, memahami tugas pokok profesinya, serta mengetahui aturan, norma, dan etika yang berlaku. Kedua, dari sisi skill atau keterampilan, pemandu harus mampu berkomunikasi dengan baik, mengelola perjalanan geowisata, dan menggunakan alat bantu seperti peta, gambar, atau alat peraga lainnya untuk mendukung penjelasan kepada wisatawan. Ketiga, dari sisi knowledge atau pengetahuan, pemandu harus memahami informasi geowisata, mengenal karakteristik wisatawan, memahami tugas pokok profesinya, serta mengetahui aturan, norma, dan etika yang berlaku. Lingkup aktivitas pemandu geowisata. Lingkup kerja pemandu geowisata tidak hanya terbatas saat wisata berlangsung, tetapi mencakup 3 tahap utama, yaitu pra-kegiatan, saat kegiatan, dan pasca kegiatan. Tahap pertama adalah pra, yaitu sebelum wisata berlangsung. Di tahap ini, pemandu menyiapkan informasi, peralatan, rencana perjalanan, serta memahami karakteristik peserta. Tahap kedua adalah kedatangan hingga kepulangan, yang merupakan inti dari aktivitas geowisata. Di sini, pemandu melakukan pendampingan, menjelaskan fenomena geologi, serta memastikan perjalanan berjalan aman, menarik, dan edukatif. Tahap ketiga adalah pasca kegiatan, di mana pemandu dapat melakukan evaluasi, tindak lanjut, atau dokumentasi sebagai bagian dari pelaporan atau peningkatan mutu pelayanan. Di sepanjang proses ini, seluruh aktivitas geowisata selalu berhubungan erat dengan 2 unsur utama, yaitu alam dan budaya. Seorang pemandu geowisata harus mampu menjembatani pemahaman peserta terhadap keunikan alam dan nilai-nilai budaya lokal. Jadi, tugas seorang pemandu geowisata sangat luas. Tidak hanya menjadi penunjuk jalan, tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran dan pelestarian. 9 unit kompetensi pemandu geowisata. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemandu geowisata harus menguasai 9 unit kompetensi utama, yang terbagi dalam 3 tahapan. Pertama, tahap pra-kepemanduan. Di sini, pemandu menyusun rencana perjalanan, menyiapkan perangkat, dan menyiapkan informasi geowisata. Kedua, tahap saat kepemanduan. Pemandu memimpin perjalanan, melakukan interpretasi, serta menyampaikan nilai konservasi alam dan budaya kepada wisatawan. Ketiga, tahap pasca kepemanduan. Di akhir kegiatan, pemandu menerima umpan balik dan membuat laporan yang diunggah secara daring. Setiap tahapan ini penting untuk menjamin pengalaman wisata yang edukatif, aman, dan berkelanjutan. Kompetensi menyusun rencana geowisata. Kompetensi pertama yang wajib dimiliki oleh seorang pemandu geowisata adalah kemampuan dalam menyusun rencana perjalanan geowisata. Dalam menyusun rencana ini, ada 2 hal utama yang perlu dipastikan. Pertama, pemilihan lokasi atau geosite. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Potensi geosite. Lokasi harus dipilih berdasarkan nilai ilmiah, edukatif, atau estetika yang berkaitan dengan geologi. Misalnya, formasi batuan unik, mata air panas, atau situs fosil. Aksesibilitas, pastikan lokasi tersebut mudah dijangkau, baik dari sisi transportasi, jarak, maupun kondisi jalan. Fasilitas, cek ketersediaan fasilitas penunjang seperti toilet, tempat istirahat, atau tempat makan yang memadai. Kedua, durasi kunjungan yang mencakup waktu tempuh. Hitung waktu tempuh dari satu lokasi ke lokasi lainnya secara realistis agar peserta tidak terburu-buru atau terlambat. Aktivitas di lokasi. Setiap geosite memiliki kebutuhan waktu kunjungan yang berbeda. Perlu dialokasikan cukup waktu untuk observasi, interpretasi, dan interaksi. Fleksibilitas. Rencana perjalanan harus disusun dengan ruang untuk perubahan agar bisa menghadapi kendala lapangan seperti cuaca, kemacetan, atau kondisi darurat lainnya. Dengan merencanakan secara matang dan memperhatikan aspek-aspek tersebut,
maka pengalaman geowisata akan lebih bermakna, aman, dan menyenangkan. Setelah mempertimbangkan lokasi dan durasi kunjungan, langkah berikutnya adalah memperhatikan minat dan kondisi peserta. Pertama, kita bahas aspek minat peserta. Tingkat pengetahuan. Sesuaikan materi dan cara penyampaian dengan latar belakang peserta. Bila pesertanya bukan dari latar belakang geologi, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Minat khusus, jika peserta memiliki ketertarikan pada aspek tertentu, seperti fosil atau batuan vulkanik, upayakan untuk menyesuaikan isi itinerary dengan minat tersebut. Aktivitas edukatif, tambahkan aktivitas interaktif seperti pengamatan langsung, pengumpulan contoh batuan, atau permainan edukatif yang menyenangkan. Latar belakang kesehatan, pastikan peserta dalam kondisi sehat, ketahui penyakit khusus yang mungkin perlu penanganan, dan pastikan juga ada kontak darurat, emergency contact, untuk tiap peserta. Kedua, mari kita lihat contoh penerapan itinerary sesuai fokus kegiatan. Geopark, jika itinerary berfokus pada geopark, maka pilih geosite yang memiliki nilai edukasi tinggi dan juga menarik dari sisi wisata. Kunjungan lapangan, jika fokusnya observasi lapangan, pilih lokasi dengan formasi batuan menarik yang mudah diakses. Edukasi, bila bertujuan untuk pembelajaran, pilih geosite yang cocok untuk interaksi edukatif, misalnya museum geologi atau pusat informasi geologi. Kompetensi, menyiapkan perangkat perjalanan. Pada tahap ini, seorang pemandu geowisata dituntut untuk menyiapkan berbagai perangkat perjalanan secara optimal. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan pemanduan berjalan lancar, aman, dan informatif. Yang pertama, alat bantu interpretasi. Ini merupakan media atau perlengkapan yang digunakan pemandu untuk menjelaskan informasi geologi, ekologi, budaya, maupun sejarah geosite. Contohnya seperti poster atau buklet interpretatif, model batuan, tablet dengan aplikasi digital, hingga audio guide dan infografis. Selanjutnya adalah perlengkapan keselamatan. Ini adalah perlengkapan wajib yang harus disiapkan demi menjamin keselamatan pengunjung selama berada di area geosite, seperti helm keselamatan, rompi pelampung untuk aktivitas air, kotak P3K, alat komunikasi darurat, hingga tali pengaman atau tongkat trekking. Selain alat bantu interpretasi dan perlengkapan keselamatan, pemandu juga perlu menyiapkan peta geosite dan jalur evakuasi. Peta ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi geosite, jalur kunjungan, titik penting seperti tempat istirahat atau toilet, serta jalur evakuasi jika terjadi bencana. Fungsinya antara lain, memberikan gambaran medan, menunjukkan titik kumpul darurat, dan membantu mitigasi risiko serta perencanaan jalur aman. Yang tak kalah penting adalah dokumentasi kegiatan. Ini mencakup pencatatan atau pelaporan visual dan tertulis atas seluruh aktivitas pemanduan. Tujuannya adalah untuk laporan ke instansi atau pengelola, promosi geowisata, bahan evaluasi, serta peningkatan layanan di masa depan. Contohnya bisa berupa foto dan video kegiatan, laporan kunjungan, hingga form umpan balik dari wisatawan. Semua persiapan ini dilakukan demi memastikan kelancaran pemanduan, dari sisi edukasi, keamanan, kenyamanan, hingga pengalaman wisata yang berkualitas. Kompetensi menyiapkan informasi geowisata. Menyiapkan informasi geowisata berarti mengumpulkan dan menyusun data serta materi terkait potensi geologi suatu daerah untuk kepentingan pariwisata. Informasi ini meliputi berbagai aspek, mulai dari jenis batuan, struktur geologi, hingga proses pembentukan alam yang unik. Informasi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk edukasi dan promosi wisata berbasis geologi. Ada 5 aspek utama yang perlu disiapkan dalam informasi geowisata. 1. Kondisi geologi yang mencakup jenis batuan, struktur geologi, hingga proses terbentuknya bentang alam. 2. Potensi pariwisata berupa nilai keindahan, keunikan, dan kelangkaan geosite yang menarik untuk dikunjungi. 3. Aspek sosial budaya, yaitu keterkaitan budaya lokal dengan geologi, seperti mitos atau kepercayaan terhadap fenomena alam. 4. Komponen geologi, yang meliputi data fosil, mineral, dan sumber daya alam lainnya. Dan kelima, keterkaitan geomorfologi dengan struktur batuan. Contoh informasi yang bisa disajikan antara lain, peta geologi daerah, informasi tentang formasi batuan, penjelasan proses geologi, cerita rakyat, hingga panduan wisata geologi.
Dengan informasi yang lengkap dan menarik, pemandu dapat memberikan pengalaman wisata edukatif yang berkesan. Kompetensi melakukan kepemanduan geowisata. Saat memandu geowisata, penting bagi seorang pemandu untuk menyampaikan informasi geologi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Selain itu, pemandu harus menjamin keamanan, kenyamanan, serta mampu mengatur waktu kunjungan dengan baik. Yang tak kalah penting, penjelasan harus kontekstual, mencakup nilai edukasi dan konservasi dari objek wisata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kepemanduan geowisata. 1. Interpretasi geologi. Pemandu harus mampu menjelaskan fenomena geologi secara detail, namun dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh wisatawan awam. 2. Konteks geowisata. Informasi geologi perlu dihubungkan dengan konteks yang lebih luas seperti sejarah geologi daerah, potensi bencana, serta nilai konservasi. 3. Keterlibatan wisatawan. Libatkan wisatawan dalam aktivitas eksplorasi, pengamatan, atau diskusi untuk memperkaya pengalaman mereka. 4. Keamanan. Keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas, khususnya di lokasi yang memiliki risiko bahaya. 5. Pengelolaan waktu. Jadwal kunjungan harus diatur secara efisien agar semua aktivitas dapat berjalan sesuai rencana. Dan keenam, interaksi positif. Ciptakan suasana yang ramah dan menyenangkan, serta tanggap terhadap pertanyaan dan kebutuhan wisatawan. Dengan memperhatikan semua aspek ini, pemandu dapat memberikan pengalaman geowisata yang aman, edukatif, dan berkesan. Kompetensi, memimpin perjalanan geowisata. Memimpin perjalanan geowisata bukan hanya soal menunjukkan arah, tapi juga memastikan keselamatan, memberikan interpretasi geologi yang menarik, dan mengelola dinamika kelompok agar perjalanan berjalan lancar dan berkesan. Berikut hal-hal penting yang harus dilakukan pemandu selama perjalanan geowisata. Pertama, berikan orientasi. Jelaskan tujuan perjalanan, rute yang akan dilalui, serta aturan keselamatan yang wajib diikuti peserta. Kedua, interpretasi geologi. Sampaikan informasi geologi secara menarik dan mudah dipahami. Gunakan bahasa yang sederhana dan hindari istilah teknis yang membingungkan. Ketiga, kelola kelompok. Pastikan semua anggota terlibat aktif, atur dinamika kelompok, dan tanggapi pertanyaan serta masukan dari peserta. Keempat, perhatikan keselamatan. Amati kondisi fisik peserta, hindari area yang berbahaya, dan berikan peringatan dini terhadap potensi risiko. Kelima, gunakan alat peraga. Jika memungkinkan, gunakan peta geologi, foto, atau contoh batuan untuk memperjelas penjelasan. Keenam, jaga etika. Bersikaplah sopan, ramah, dan profesional selama perjalanan berlangsung. Dan ketujuh, dokumentasikan. Ambil foto atau video kegiatan sebagai dokumentasi perjalanan dan bahan interpretasi lanjutan. Dengan memperhatikan ketujuh aspek ini, pemandu akan mampu menciptakan pengalaman geowisata yang aman, edukatif, dan menyenangkan. Kompetensi interpretasi geowisata. Interpretasi geowisata adalah proses menyampaikan informasi mengenai aspek geologi dan bentang alam suatu daerah kepada wisatawan. Tujuannya adalah agar wisatawan dapat memahami dan menghargai keunikan geologi, sejarah, serta budaya yang ada sehingga pengalaman wisata semakin bermakna, mendidik, dan mampu mendorong konservasi. Tujuan interpretasi geowisata adalah mengubah informasi teknis tentang geologi menjadi cerita yang menarik dan mudah dipahami. Hal ini membantu wisatawan memahami proses terbentuknya lingkungan, keterkaitannya dengan budaya lokal, dan pentingnya pelestarian warisan geologi. Penyampaian informasi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Papan informasi, pemandu wisata, brosur, aplikasi mobile, atau bahkan pengalaman interaktif di lokasi. Fokus interpretasi tidak hanya pada batuan, bentang alam, atau formasi tanah, tetapi juga pada aspek lain yang berkaitan seperti sejarah, budaya, flora, dan fauna. Manfaat dari interpretasi geowisata antara lain: meningkatkan pengalaman wisata, menumbuhkan kesadaran dan apresiasi terhadap lingkungan geologi, mendorong konservasi warisan alam dan budaya, serta mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Sebagai contoh, di sebuah lokasi dengan formasi batuan unik, interpretasi dapat menjelaskan bagaimana batuan tersebut terbentuk jutaan tahun lalu, bagaimana pengaruhnya terhadap budaya lokal, dan bagaimana wisatawan bisa berkontribusi pada pelestariannya. Dengan demikian,
Interpretasi geowisata bukan sekedar memberikan informasi, tetapi menciptakan pengalaman bermakna yang menghubungkan wisatawan dengan lingkungan, serta mendorong pelestarian warisan geologi. Melaksanakan kegiatan geowisata tidak hanya soal menikmati keindahan alam dan budaya, tetapi juga tentang kesadaran akan pentingnya konservasi. Ini berarti kita melakukan wisata dengan cara yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan menghargai warisan budaya setempat. Upaya nyata bisa dilakukan dengan menggunakan jasa pemandu lokal, membeli produk ramah lingkungan, menghormati adat istiadat, dan terlibat dalam program konservasi. Dalam penerapannya, ada 4 hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, meminimalkan dampak lingkungan. Gunakan akomodasi dan transportasi ramah lingkungan, kurangi plastik sekali pakai, dan jangan buang sampah sembarangan. 2. Melindungi flora dan fauna. Jangan merusak tanaman, jangan ganggu hewan liar, dan hindari mengambil benda alam sebagai oleh-oleh. 3. Mengikuti aturan dan etika berwisata. Jagalah kebersihan, jangan merusak fasilitas umum, dan tetap hargai kenyamanan bersama. 4. Mendukung konservasi. Mari berpartisipasi dalam kegiatan konservasi yang diselenggarakan oleh pengelola atau lembaga terkait. Dengan cara ini, kita tidak hanya menikmati alam, tetapi juga ikut menjaganya untuk generasi yang akan datang. Kompetensi melaksanakan kegiatan berwawasan lingkungan dan budaya. Penerapan konservasi budaya dalam geowisata antara lain. 1. Penting bagi kita untuk menghormati adat dan tradisi masyarakat setempat. Kita perlu mempelajari dan menghormati norma sosial, kepercayaan, serta tradisi yang berlaku. 2. Kita harus berinteraksi dengan masyarakat lokal secara sopan dan saling menghargai. Ini bisa dilakukan dengan cara mendukung ekonomi lokal melalui pembelian produk dan jasa mereka. 3. Mari kita mempelajari sejarah dan budaya daerah yang kita kunjungi, misalnya dengan mengikuti tur budaya, mengunjungi museum, atau mendengarkan cerita rakyat setempat. Dan yang keempat, kita juga perlu melestarikan warisan budaya, seperti mendukung pelestarian situs sejarah, bangunan bersejarah, maupun kerajinan tradisional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi ini, kita bukan hanya menikmati keindahan dan kekayaan budaya, tapi juga turut menjaga dan mewariskannya untuk generasi mendatang. Menerima umpan balik. Menerima umpan balik merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan. Dengan memanfaatkan saluran seperti survei, media sosial, dan kotak saran, kita bisa mengumpulkan masukan berharga untuk perbaikan. Yang penting, setiap umpan balik, baik positif maupun negatif, harus ditanggapi dengan serius dan digunakan sebagai dasar tindakan perbaikan. Berikut adalah beberapa cara untuk menerima umpan balik. 1. Survei. Kita bisa mengirimkan survei melalui email, situs web, atau aplikasi setelah wisatawan menyelesaikan perjalanannya. Gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Beri insentif seperti diskon agar wisatawan mau mengisi survei. 2. Media sosial. Pantau komentar dan ulasan secara rutin. Tanggapi dengan cepat dan profesional, baik komentar positif maupun negatif. Gunakan media sosial untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan wisatawan. 3. Kotak saran. Sediakan kotak saran di lokasi bisnis Anda seperti hotel atau tempat wisata. Pastikan kotak saran mudah diakses dan terlihat. Periksa kotak saran secara berkala dan tanggapi umpan balik yang diterima. 4. Ulasan online. Kita perlu mendorong wisatawan untuk meninggalkan ulasan di platform seperti TripAdvisor atau Google. Semua ulasan, baik positif maupun negatif, harus ditanggapi secara cepat dan profesional. Ulasan ini sangat berguna untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. 5. Wawancara. Melalui wawancara langsung, baik secara tatap muka atau via telepon, kita bisa mendapatkan umpan balik yang lebih mendalam. 6. Analisis data. Gunakan alat analisis data untuk memantau dan menganalisis umpan balik dari berbagai saluran. Dari situ, kita bisa melihat pola atau tren yang membantu kita memahami kebutuhan pengunjung dengan lebih baik. 7. Tanggapan cepat. Respons yang cepat sangat penting. Bila ada keluhan, segera berikan solusi yang tepat. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai masukan dari wisatawan dan menanggapinya secara serius. Kompetensi, melakukan pemanduan geowisata dan mengunggah di media daring. Pentingnya mendokumentasikan kegiatan geowisata dan membagikannya secara edukatif melalui media digital. Tujuannya adalah untuk promosi,
pelaporan, dan edukasi publik. Pertama, tujuan. Mengunggah informasi geowisata ke media daring bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, mempromosikan potensi geowisata, serta meningkatkan kesadaran akan konservasi alam dan budaya. Kedua, platform. Beberapa media daring yang dapat dimanfaatkan antara lain situs web yang berisi informasi lengkap seperti lokasi, jadwal tur, hingga materi edukasi. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk berbagi foto, video, dan cerita menarik. Blog atau artikel untuk membagikan informasi dalam bentuk tulisan lebih mendalam. Lalu, konten. Konten yang diunggah harus menarik dan edukatif, seperti foto dan video berkualitas tinggi yang menampilkan keindahan alam. Cerita menarik tentang sejarah geologi atau pengalaman wisata. Informasi geologi dan tips perjalanan yang jelas dan mudah dipahami. Ketiga, pemasaran. Untuk menjangkau lebih banyak orang, gunakan SEO, yaitu kata kunci yang relevan agar konten mudah ditemukan di mesin pencari. Promosi, dengan menyebarkan informasi lewat media sosial, forum, atau bekerja sama dengan influencer. Dokumentasi kegiatan geowisata. Ada beberapa contoh dokumentasi kegiatan geowisata di antaranya. Kegiatan pemanduan geowisata yang sedang berlangsung. Para peserta terlihat antusias mendengarkan penjelasan dari pemandu tentang fenomena geologi di lokasi tersebut. Selanjutnya, foto kebersamaan para peserta setelah kegiatan lapangan. Berikutnya, foto yang menggambarkan semangat kebersamaan peserta saat berada di kawasan edukasi geologi Gunung Badak Cagar Alam Cibanteng. Dan yang terakhir, foto yang menunjukkan peserta di kawasan pesisir, mempelajari formasi batuan dan kondisi geologi pantai. Dokumentasi seperti ini sangat berguna untuk pelaporan, promosi, sekaligus menginspirasi kegiatan serupa di masa depan. Sebagai penutup, perlu kita tegaskan bahwa melakukan pemanduan geowisata adalah salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh seorang pemandu geowisata. Kemampuan ini akan sangat mendukung kegiatan penyelenggaraan dan pelaksanaan perjalanan geowisata yang tidak hanya informatif, tapi juga profesional, berkualitas, dan memiliki daya tarik tinggi. Mari kita terus tingkatkan kompetensi agar bisa memberikan pengalaman terbaik bagi para wisatawan, sekaligus menjaga kelestarian alam dan budaya. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal dalam upaya kita bersama untuk merawat warisan bumi dan memberdayakan masyarakat lokal, khususnya melalui pengembangan geowisata. Mari terus berkolaborasi untuk menjadikan Geopark Ciletu Palabuhan Ratu sebagai kebanggaan kita bersama. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.